salam satu jiwa. Halo Ker, balik lagi di channel ini. Kabar panas datang jelang putaran kedua Liga 1 musim ini. Arema FC dikabarkan bakal melakukan perombakan vital di slot pemain asingnya. Beredar kencang rumor kalau tukang jagal di lini tengah kita, Pablo Oliveira, siap comeback. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Satu nama asing harus angkat kaki. Dan nama itu mengarah ke Yan Mota. Benarkah ini keputusan tepat? Yuk kita bedah situasinya. Pertama kita bahas soal Pablo Oliveira. Masih ingat kan sama gelandang pengangkut air yang satu ini? Status Pablo sebenarnya bukan pemain baru, Sam. Dia sudah berseragam singo edan sejak awal musim lalu. Tapi bencana cedera lutut parah bikin dia harus menepi sangat lama. Dia hilang dari skuad putaran pertama karena fokus penyembuhan total bahkan sampai pulang kampung ke Brasil. Nah, kabar baiknya kondisi Pablo sekarang dikabarkan sudah 100% fit. Manajemen dan tim pelatih butuh sosok gelandang petarung. Sepertinya untuk menyeimbangkan lini tengah. Arema yang kadang keropos pas kena counter attack. Kembalinya Pablo ibarat rekrutan baru rasa lama yang kualitasnya sudah nggak perlu diragukan. Tapi regulasi tetap regulasi. Kuota pemain asing itu terbatas. Kalau Pablo masuk, harus ada yang keluar. Dan sorotan tajam mengarah ke bek tengah. Yan Mota yang didatangkan untuk memperkokoh tembok pertahanan. Dinilai tampil underperform sepanjang putaran pertama. Banyak Aremania merasa kontribusinya kurang maksimal, sering out of position, dan chemistry-nya belum klik. Ini yang bikin manajemen harus berpikir realistis. Daripada menumpuk back, tapi lini tengah bolong, opsi menukar slot Yan Mota dengan Pablo Oliveira dianggap langkah paling logis untuk menyelamatkan performa tim di sisa musim. Jadi, skenarionya jelas. Pablo Oliveira untuk memperkuat mesin permainan dan Yan Mota out. Sebagai konsekuensi slot asing ini perjudian. Mungkin, tapi kalau melihat kebutuhan tim kembalinya, Pablo adalah suntikan tenaga yang sangat masif. Arema butuh karakter keras di lini tengah dan Pablo punya itu. Sementara posisi yang ditinggalkan, Yan Mota mungkin pelatih sudah punya opsi lokal atau skema lain yang lebih solid. Nah, kalau menurut Uma, gimana Sam? Setuju nggak kalau Yan Mota diganti sama Pablo Oliveira? Atau kalian punya pendapat lain soal siapa yang harusnya dicoret? Coba tulis prediksi dan komentar kalian di bawah ya. Selain urusan pemain asing, lini pertahanan Arema FC tampaknya memang lagi jadi sorotan utama Ker. Nggak cuma soal Yan Mota yang terancam di Depak, tapi juga soal krisis di sektor bek lokal kita. Salah satu yang paling bikin publik bertanya-tanya adalah nasib Alfiansyah. Masih ingat kan? Alfiansyah ini awalnya didatangkan sebagai rekrutan lokal yang diproyeksikan untuk menggantikan peran Ahmad Maulana. Seperti yang kita tahu, Ahmad Maulana harus absen sangat lama karena menderita cedera MCL yang cukup parah. Ekspektasi awal Alfiansyah bakal jadi tambal sulam yang pas. Tapi kenyataannya sampai pekan ke-13 Super League 2025 sampai 2026 berjalan, Alfiansyah justru sama sekali belum mendapatkan menit bermain. Namanya seolah tenggelam di bangku cadangan. Usut punya usut, ternyata Alfiansyah masih kesulitan menembus skuad utama karena kalah bersaing dengan nama-nama yang lebih senior seperti Bayu Setiawan dan Rifat Marasabesi. Faktor jam terbang dan pengalaman memang gak bisa bohong. Ker, sebagai pemain muda, Alfiansyah dinilai masih butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan tensi tinggi pertandingan Liga 1 dibanding rekan-rekan seniornya itu. Jadi kalau kita rangkum, Arema sekarang lagi di posisi dilematis. Di satu sisi, mereka mau menyambut kembali
Pablo Oliveira untuk memperkuat lini tengah. Tapi di sisi lain, tembok pertahanan lokal mereka juga belum stabil karena ketergantungan pada pemain senior. Sementara, pemain muda yang diproyeksikan menggantikan pemain cedera belum siap diturunkan. Ini tentu jadi PR besar buat jajaran pelatih. Apakah di putaran kedua nanti bakal ada kejutan lagi buat sektor bek lokal? Atau justru Alfiansyah bakal dipinjamkan demi jam terbang? Nah, gimana menurut Umak? Apakah mending pasang pemain muda seperti Alfiansyah meski minim pengalaman? Atau tetap percaya sama senior yang ada sekarang? Tulis pendapat Umak di kolom komentar ya. Selain kabar mengenai pergerakan pemain asing dan progres positif para bek muda kita di lini pertahanan, ada satu lagi kabar yang tak kalah menarik dari kubu Singo Edan. Seakan ingin melengkapi komposisi tim yang semakin solid, manajemen Arema FC secara resmi memberikan kejutan lewat peluncuran amunisi visual mereka, yakni jersey ketiga untuk musim ini. Menariknya untuk edisi kali ini, Arema justru tampil berani dengan dominasi warna merah menyala yang sangat mencolok. Sangat berbeda dengan warna biru kebanggaan yang biasa kita lihat. Berdasarkan informasi terbaru, jersey third kit ini dijadwalkan meluncur ke publik pada tanggal 18 Desember tahun 2025 besok. Tidak hanya menjadi koleksi tambahan di official store, jersey yang masih menggandeng aparel, items, dan sponsor utama Bye! BTN ini rencananya akan langsung dikenakan oleh para pemain dalam 2 laga kandang Arema FC mendatang. Pemilihan warna merah ini seolah menjadi simbol keberanian dan semangat membara bagi skuad muda kita untuk tampil lebih gahar di atas lapangan. Jadi, bagi kalian para Aremania dan kolektor jersey, pastikan jangan sampai terlewat karena edisi spesial seperti ini biasanya dirilis dalam jumlah yang terbatas.